Para pencinta sepak bola di tanah air, ada satu aturan di Piala AFF 2020 yang baru saja selesai yang ternyata memakan korban para pemain Indonesia. Aturan itu adalah bubble atau aturan bubble. Nah, apa sih yang disebut dengan aturan bubble? Sebetulnya aturan ini berkaitan dengan pandemi ya, berkaitan dengan penerapan ketat tentang protokol kesehatan oleh pemerintahan Singapura ya dengan asumsi adanya kekhawatiran meningkatnya kasus varian baru corona yaitu Omicron. Nah, aturan bubble itu intinya adalah bahwa semua teams ya pemain ya ofisial pokoknya semua tim sepak bola dari negara manapun ya dia harus tetap berada di lantai di hotel yang telah disediakan, ya. Hanya boleh pergi kemudian ke tempat latihan dan ke tempat pertandingan. Nah, di luar itu tidak boleh ada yang keluar. Nah, sebetulnya aturan itu cukup bagus ya, karena memang tujuannya untuk prokes. Cuma sayangnya, nah seperti yang dikatakan atau dikritik oleh pelatih Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, juga oleh pihak PSSI, bahwa ternyata aturan bubble itu dalam prakteknya tidak konsisten. Nah, Shin Tae-yong mengatakan bahwa di lantai di mana para pemain Indonesia itu tinggal, ternyata juga dihuni oleh orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan timnas. Jadi orang-orang umum yang bahkan ada yang menyelenggarakan wedding party dan lain sebagainya, sehingga eh, keberadaan pemain timnas di lantai tersebut merasa terganggu. Dan ini kata Shin Tae-yong menjadi eh, tidak lagi sesuai dengan aturan bubble karena eh, pelaksananya tidak ketat. Nah, kemudian berkaitan dengan aturan ini ada 4 pemain Indonesia yang ternyata kemudian diberikan sanksi ya karena dianggap melanggar aturan bubble ini. Keempatnya adalah Elkan Bagot, kemudian Victor Igbonevo, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi. Nah, masalahnya adalah bahwa pemberian sanksi kepada keempat pemain timnas Indonesia ini diberikan justru menjelang diadakannya leg kedua final antara Indonesia melawan Thailand. Padahal seperti dituturkan oleh STY, kejadiannya sudah berlangsung lama, bahkan diduga itu terjadi pada tanggal 15 Desember yang lalu. Ketika itu, keempat pemain Indonesia itu, seperti yang dikatakan oleh Elkan Bagot, ada keperluan untuk membeli peralatan mandi. Dan itu tidak lama karena jaraknya ke tempat membeli itu hanya 5-10 menit. Ya selain untuk menghirup udara segar karena mungkin sumpah juga di hotel. Dan pengakuan Elkan juga itu sudah diizinkan oleh official Indonesia. Artinya mereka dalam perspektif mereka tidak ada sama sekali melanggar aturan tersebut. Nah, kemudian yang herannya adalah dari keempat pemain itu, ya dua di antaranya, yaitu Elkan Bagot dan Rizky Ridho, itu pernah bermain di leg pertama. Artinya setelah kejadian pelanggaran itu, keduanya bermain di leg pertama melawan Thailand, dan anehnya kemudian keputusan larangan itu kemudian dikeluarkan baru menjelang leg kedua. Artinya bahwa kedua pemain ini sudah bermain di leg pertama. Jadi aneh juga gitu ya kalau misalnya kemudian aturan itu baru atau sanksi tersebut baru dikeluarkan. Padahal kejadiannya cukup lama. Nah, itu yang kemudian kata Shin Tae-yong dan juga official atau PSSI itu merugikan timnas Indonesia. Itu ya. Ya, tetapi terlepas dari apapun, ya gelaran AFF sudah selesai. Bagaimanapun Indonesia tetap dianggap sebagai tim yang luar biasa dengan komposisi pemain mudanya. Ya, runner up tidaklah buruk. Ya, mungkin kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Sementara persoalan yang aturan bubble itu, menurut informasi itu akan dilayangkan protes oleh pihak PSSI secara resmi. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya.
Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.